Lihat video ini sampai selesai agar tidak berlakunya salah paham. Berita terbaru, respons Gibran Rakabuming Raka soal BEM menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Ini berita selengkapnya. Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM Universitas Gadjah Mada, UGM, menobatkan Presiden RI Joko Widodo. Jokowi, sebagai alumnus memalukan. Mereka juga memberikan rapor merah buat Presiden Jokowi. Hal tersebut diserukan saat di acara diskusi publik dan mimbar bebas bertajuk Rezim Monarki Sang Alumni, Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik Dinasti. Saat ditanya awak media, anak sulung Presiden Jokowi sekaligus calon wakil presiden, Cawapres. Nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai terkait hal tersebut. Biar warga saja yang menilai, kata Gibran sambil berjalan memasuki mobilnya seusai kegiatan Pantura Dukung Gibran atau Pandugi di Gor Panatayuda Jalan Ahmad Yani Karawang pada Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023, malam. Ketika ditanya lebih lanjut, Gibran Rakabuming Raka tak menanggapinya dan sibuk meladeni masyarakat yang mengajaknya berfoto dan bersalam. Sementara itu, mantan Bupati Karawang 2 periode, Celika Nurahadiana yang akrab disapa Teh Celi menjadi ketua tim kampanye daerah, TKD, Karawang bagi pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Teh Celi optimis bahwa raihan suara Prabowo Gibran di Karawang bisa mencapai 65%. Target kami memang kemarin sesuai arahan dari TKD Provinsi Jawa Barat di angka 65%. Jadi mudah-mudahan itu bisa tercapai di Karawang, kata Celika saat ditemui di lokasi. Teh Celi menyampaikan, pada pemilu 2014 raihan suara Prabowo mencapai 65% dan pada 2019 mencapai 60%. Celika juga optimis Prabowo Gibran menang dalam satu putaran. Selain sosok Prabowo, sosok Gibran sebagai anak muda dan kepala daerah yang berhasil, kata dia menjadi nilai positif di mata masyarakat. Melihat itu, politisi Partai Demokrat itu yakin akan target TKD Provinsi Jabar meraih suara Prabowo Gibran 65% tercapai. Saya pikir ini menjadikan semangat yang baru bagi kami untuk berkolaborasi bersinergi bersama. Apalagi hari ini kehadiran Cawapres Gibran dan minggu depan akan ada Capres Prabowo langsung di Kabupaten Karawang. Katanya, selain sosok Prabowo, sosok Gibran sebagai anak muda dan kepala daerah yang berhasil, kata dia menjadi nilai positif di mata masyarakat. Anak-anak muda juga saya pikir memberikan harapan yang lebih dong kepada sosok wapresnya seorang anak muda. Jadi nanti keberpihakan kebijakan khususnya anak-anak muda ini akan menjadi representasi, ujarnya. Gibran janjikan program makan siang gratis untuk anak-anak. Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kampanyenya dengan belusukan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023, siang. Diketahui, Gibran melanjutkan kunjungannya setelah dari kawasan Rusun Cilincing, Jakarta Utara. Adapun Gibran berkampanye ditemani sang istrinya yakni Selvi Ananda. Saat bertemu warga, Gibran pun menanyakan apakah mereka sudah mengetahui program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo Gibran. Bapak Ibu udah pernah dengar program makan siang gratis gak untuk anak-anak? Ini khusus anak-anak sekolah, tutur Gibran. Gibran pun menjelaskan, jika nantinya anak-anak akan diberikan makan siang dan susu gratis di sekolah masing-masing, biar anak-anaknya makin sehat, gak ada yang stunting. Kalau sehat, otomatis anak-anaknya juga pintar. Bisa lebih meresap apa yang disampaikan guru-gurunya. Setuju semua ya ibu-ibu ya, ungkap Gibran. Selain itu, dirinya juga memaparkan soal makan siang gratis. Gibran kepada warga menjelaskan, kalau hal itu sudah dilakukan di banyak negara, biar anak-anaknya makin sehat, gak ada yang stunting. Kalau sehat, otomatis anak-anaknya juga pintar. Bisa lebih meresap apa yang disampaikan guru-gurunya. Setuju semua ya ibu-ibu ya, ungkap Gibran. Selain itu, dirinya juga memaparkan soal makan siang gratis. Gibran kepada warga menjelaskan, kalau hal itu sudah dilakukan di banyak negara. Jadi, makan siang gratis itu sudah ada di 76 negara dan efeknya luar biasa sekali, tutur Gibran. Tak hanya itu, Gibran menambahkan, jika program makan siang dan susu gratis sejalan dengan upaya mencapai Indonesia Emas 2045, karena kita nanti mau menuju Indonesia Emas 2045,
otomatis harus menyiapkan generasi emasnya. Ya adik-adik ini, yang kecil-kecil ini loh ya. Setuju semua ya ibu-ibu ya, makan siang gratis di sekolah, sama susunya juga, tutur putra sulung Presiden Jokowi itu. Kemudian Gibran memastikan, terkait program yang sudah ada di pemerintahan saat ini tetap dilanjutkan. Adapun dijelaskan Gibran program yang sudah ada yakni Kartu Indonesia Pintar, KIP, Kartu Indonesia Sehat, KIS, dan lain-lain. Program-program kredit juga yang sekarang banyak dinikmati ibu-ibu rumah tangga, kredit PNM Mekar, KUR, kredit usaha rakyat, dilanjutkan semua. Imbuhnya dianggap sudah menyimpang, viral di medsos Presiden Joko Widodo. Jokowi mendapat penghargaan berupa sertifikat dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM. Tadinya, publik mengira penghargaan itu merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir 2 periode memimpin Indonesia. Ternyata, bukan. Sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM-KM UGM, Gielbrand Muhammad Nur, kepada Jokowi, adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan. Seperti diketahui Jokowi adalah alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980. Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM. Penobatan itu disematkan BEM-KM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera, Semesta, di Bundaran UGM. Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi Undang-Undang ITE dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, MK, disebut menjadi sederet pemicu penobatan itu. Menurut Gielbrand, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin di Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai sangat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Belum lagi soal konstitusi. Para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Sekadar itu saja informasi dari kami pada kali ini. Kami mohon Anda sebarkan video ini kepada komunitas dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Bonus artikel kali ini kami berikan kepada Opera News. Terima kasih.